Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semoga Allah muliakan seluruh jemaah Thariqah As-Sadziliyah dimanapun berada dan kepada siapapun bermursyid. Yang saya hormati seluruh wali santri pesantren Al-Irsyad, pesantren Man'ana Bogor, dan pesantren Zawiyah di Cirebon. Yang saya cintai seluruh alumni pesantren Man'ana, pesantren Zawiyah, dan pesantren Al-Irsyad. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang meminta saya untuk menyampaikan urutan-urutan Thariqah, urutan-urutan bacaan Thariqah As-Sadziliyah versi Man'ana. Sekali lagi yang saya sampaikan ini adalah urutan-urutan bacaan Thariqah As-Sadziliyah versi Man'ana. Setiap Thariqah walaupun sesama As-Sadziliyah itu berbeda urutannya ya. Tergantung bagaimana mursyid itu memberikan atau mengijazahkannya. Dan ini yang saya sampaikan yang biasa dibawakan di pesantren Man'ana Bogor yang dilakukan pada minggu pertama setiap awal bulan. Baik, yang pertama kita membaca Al-Fatihah dulu untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua buat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga buat nabi-nabi yang kita bawa tazkirahnya, azkarnya, seperti Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihi salam, kemudian Nabiullah Hidir alaihi salam. Selanjutnya kita juga memberikan Al-Fatihah kepada 7 penjuru malaikat seperti Jibriyail, kemudian Mikiyail, Sarfiyail, Kasfiyail, Samsamail, Rukoyail, dan Aniyail. Selanjutnya kita juga membaca Al-Fatihah untuk para sahabat Rasul, khususnya 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lanjut, kemudian kita membaca Al-Fatihah juga untuk para waliullah. Wabil khusus yang pertama untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kedua untuk Syekh Abu Hasan Ali As-Sadzili. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani dipakai? Karena kita menggunakan thariqah beliau juga nih, bacaan-bacaan dari beliau. Yang ketiga kita membaca Al-Fatihah juga buat Syekh Ibnu Arabi, ya. Baru kemudian buat guru-guru kita. Karena dulu saya berguru kepada Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, pendiri pesantren Darul Qalam. Kemudian saya juga berguru kepada Kiai Haji Abdul Khalik Ali Pasuruan, sebab saya dulu pernah mondok juga di Jombang, Jawa Timur. Kemudian kita membaca Al-Fatihah untuk yang memberikan keilmuan kepada saya, Haji Arsyad bin Fadil, juga Hajah Satinah binti Muslim. Lanjut, setelah kita membaca Al-Fatihah semuanya itu, baru kita membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Nanti disebutkan namanya, nanti akan saya berikan contohnya ya. Untuk diri kita sendiri dan keluarga kita yang masih hidup yang kita cintai. Keluarga kita yang masih hidup yang kita cintai. Kalau saya sebutkan nama saya, kemudian saya sebutkan nama istri saya, nama anak-anak saya semua. Baru nama menantu saya, nama santri-santri saya, ya tentunya secara global ya, wajamitul wa tulabati di Ma'had, Man'ana, Zawiyah, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Setelah itu kita baca Al-Fatihah lagi untuk hajat kita masing-masing. Nah, pada saat membaca Al-Fatihah untuk hajat masing-masing itu, pada kalimat iyyaka nasta'innya diulang 11 kali. Pada kalimat iyyaka nasta'innya diulang 11 kali. Kita akan berikan contoh ya. Dari mulai yang pertama, silakan dicatat. Saya tidak tulis di deskripsi. Ngevlog ini aja saya jarang sekali ya. Bisa mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali. Hanya karena kalau ada permintaan saja. Kalau tidak ada, saya kurang berminat untuk ngevlog ini.
Jadi nanti saya contohkan, itu Al-Fatihahnya dibikin sekali-sekali untuk beberapa item tadi. Contohnya ya, silahkan dicatat sekali lagi. Kalau ini, kalau saudara merasa terlalu cepat, ya tinggal di stop, kemudian dicatat gitu lagi. Pertama, liridha'illahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad bin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, khususon ila hadrati Nabiyullah Sulaiman bin Daud alaihi salam, thumma ila hadrati Nabiyullah Hidir alaihi salam, thumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabin, khususon ila hadrati Jibriil wa ila hadrati Mikail wa ila hadrati Sarfiyail wa ila hadrati Kasfiyail wa ila hadrati Syamsamail wa ila hadrati Ruqayail wa ila hadrati Aniyail. Ya, 7 itu tadi: Jibriil, Mikail, Sarfiyail, Kasfiyail, Samsamail, Ruqayail, Aniyail. Itu Al-Fatihah. Atau mau langsung, summa ila hadrati jami ashabi Rasulillah, khususan ila hadrati arba'i khulafai rasyidin, Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, wa jami'i tabi'in tabi'in bihsan ila yaumiddin. Summa ila hadrati jami'il awliya wa syuhada, khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, summa ila hadrati Syekh Abu Hasan Ali As-Sazili, summa ila hadrati Syekh Ibnu Arabi, summa ila hadrati Ki Haji Ahmad Rifai Arif, summa ila hadrati Ki Haji Abdul Khaliq Ali, summa ila hadrati Haji Arsyad bin Fadil, summa ila hadrati Hajjah Satinah binti Muslim, Hajjah Satinah binti Muslim. Baru kemudian juga saudara bisa menyebutkan nama yang memberikan ijazah ini. Misal seperti summa ila hadrati Ki Haji Mahfudin bin Haji Arsyad, Syai'ulillahu qadasallahu sirrahumul aziz. Kita berdoa kepada Allah untuk mereka semua, yang doa itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Qadasallahu sirrahumul aziz wa nafa'na bikaromatihim wa ulumihim wa barakatihim. Syai'ulillahu lahumul fatihah. Nah, itu biasanya kalau pengen agak mempersingkat, dari yang pertama liridha'illahi ta'ala sampai pada yang terakhir tadi cukup 1 Al-Fatihah saja. Tapi kalau ingin ada waktu dan ingin lebih baik lagi, silakan masing-masing itu Al-Fatihah 1. Karena sesungguhnya pada saat kita menyebutkan nama-nama itu tadi, mereka hadir bersama kita. Tentu tidak kasat mata ya, tapi ruhaniyahnya, nafsiyahnya hadir, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Sebab jiwa tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sekali lagi, jiwa tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan setiap diri manusia itu jiwanya 7. Seperti saya sekarang bicara kayak gini, itu diiringi dengan 1 jiwa saya. Nah, 6 jiwa yang lainnya, dia ketika disebutkan nama saya misalkan, dia akan hadir di sana. Karena sekali lagi, jiwa tidak terikat ruang dan waktu. Ini saya percaya yang mendengar ini hanya untuk orang-orang yang percaya kepada urusan rohaniyah dan urusan nafsiyah ya. Untuk orang-orang yang mu'tazilah, yang akliyah, yang rasionalistis, mungkin akan mengabaikan ini. Ya silakan, kita punya paradigma masing-masing tentang itu. Kemudian setelah kita membacakan Al-Fatihah itu, yang kedua itu Al-Fatihah yang pertama. Kalau ingin singkat tadi, jadi semua nama-nama itu kita bacakan cukup 1 Al-Fatihah saja. Memang lebih baiknya masing-masing 1. Karena setiap karomah mereka dari Al-Fatihah itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita membaca Al-Fatihah untuk diri kita. Semua orang-orang yang kita cintai yang masih hidup. Tentunya kita mencintai diri kita sendiri ya. Kita bacakan, kita sebutkan nama kita, nama istri kita, nama anak-anak kita semua. Kalau mertua masih ada, silahkan sebutkan mertua. Orang-orang yang kita cintai saja. Kemudian menantu kita, dan kalau saya
semua santri-santri saya, kalau saudara yang memiliki sekolah, ya semua siswa-siswa, siswi saudara, atau saudara yang memiliki jemaah, sebutkan semua tanpa harus disebut namanya satu persatu. Maksudnya wa ila hadrati jami'i jamaati, itu maksudnya untuk seluruh jemaah saya. Artinya semua orang-orang yang kita cintai. Biar apa? Biar Allah Ta'ala bisa kumpulkan kita lagi nanti di yaumul mahsyar bersama-sama. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, setelah kita membaca Al-Fatihah untuk diri kita dan untuk keluarga kita yang masih hidup tadi, untuk orang-orang yang kita sayangi, baru kemudian yang ketiga baca Al-Fatihah untuk hajat kita. Tsumma ila hadrati jami'i hawaijuna wa liqada'i hajatuna. Sebutkan hajatnya, baru kemudian syai'ulillahul Fatihah. Kita baca Al-Fatihah di Iyyaka nasta'innya diulang 11 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Itu diulang wa iyyaka nasta'innya sampai 11 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru kemudian setelah itu kita membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah ya, sampai habis. Sudah itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh 33 kali, boleh 100 kali. Ya, jadi setelah Shadaqallahul Azim membaca surat Al-Waqiah, bada'tu bi bismillahi ruhi bihi tadat ila kashfi asrarin bibatinihim tu'at. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang belum hafal bada'tu bi bismillah nggak apa-apa, langsung aja setelah Shadaqallahul Azim Bismillahirrahmanirrahim. Itu 33. Mau mempercepat 17 boleh, sesuai rokaat kita dalam satu hari 17 rokaat boleh 17. Seperti yang anjuran hitungan Rasulullah 33, silahkan saja, mana saja silahkan berapa. Nanti setelah baca Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu juga dibaca 33 kali. Atau boleh 17 kali. Atau boleh 21 kali. Silakan pilih yang mana saja. Setelah membaca Rabbil firli, kemudian kita membaca Alhamdulillah. 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 33, boleh 21, boleh 17. Setelah membaca Alhamdulillah, baru kemudian kita membaca La ilaha illallah. Boleh diawali dengan Jadidu imanakum biqauli La ilaha illallah. Namun kalau di Thariqah Sadziliyah Man'ana, pembacaan La ilaha illallahnya tidak dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tidak demikian. Melainkan dialunkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dibaca 31 kali, 31 kali boleh, 33 kali boleh, 21 kali boleh, 17 kali boleh. Nah, setelah baca La ilaha illallah, tutup dengan terakhirnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu baru kemudian kita baca sholawat, diawali dengan as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadik qallat hilati wa adrikni. Baru baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tidak menganjurkan sesuatu yang tersentak-sentak gitu ya. Kita ini sih versi kami ya. Silakan saja kalau saudara ingin membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, silahkan saja. Mana yang membuat saudara merasa nyaman. Tapi kalau kami selalu menggunakan senandung tadi. Setelah membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru kemudian kita
menggunakan doanya Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Yang pertama, Allahumma ya qadiyal hajat. Sekali lagi, Allahumma ya qadiyal hajat. Itu 7 kali. Yang kedua, Allahumma ya mujibad da'wat. Itu juga 7 kali. Ya, sekali lagi, Allahumma ya mujibad da'wat. Itu dibaca 7 kali. Selanjutnya yang ketiga, bacanya Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Itu juga dibaca 7 kali. Selanjutnya yang keempat, Allahumma ya muhilal mushkilat. Sekali lagi, Allahumma ya muhilal mushkilat. Kemudian selanjutnya, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Selanjutnya, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Kemudian selanjutnya, Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya syafi'al amrad. Terakhir, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Setelah itu kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh diawali, harus diawali sih, bukan ya, tidak ada yang harus ya, itu suka-suka saudara. Tapi kalau aturannya memang harus diawali dengan ayat itu, ayat sebelum membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau saudara nggak mau baca ya silahkan. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil sama 33 tadi. Boleh juga 21, boleh juga 17. Setelah itu nanti terakhir membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, itu kan ayat itu dilanjutkan itu. Ya, ayat itu dilanjutkan. Ayat yang tadi yang pertama tuh alladzina qala lahumun nasa innan nasa qad jama'akum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baru kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil 33 atau 21 atau 17. Setelah itu teruskan ayatnya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadli lam yamsushum itu 7 kali. Lam yamsushumnya aja dibaca 7 kali. Itu artinya kejahatan mereka tidak akan dapat menyentuh kami. Kejahatan mereka tidak akan menyentuh kami. Baru setelah itu baca hizib nasornya. Ya, Allahumma bisatwati jabaruti qahrik wa bisur'ati ighasatu nasrik wa bighairatika lijihati hurmatik, dan terusnya sampai habis. Udah selesai baca hizib nasornya, baru saudara bisa tutup dengan selawat naria, ya, dinadakan ya untuk jemaah bersama-sama. Kalau saudara sendiri ya boleh dibaca, boleh tidak. Ini untuk penutupnya begitu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Ini untuk seluruh jemaahnya. Nah, untuk pemimpinnya, yang memimpin thariqah ini, yang memimpin zikir ini, jika saudara nanti memimpin beberapa jemaah, pada saat membaca sholawat itu, airnya, jika saudara menyiapkan air di depan saudara untuk diri saudara sendiri, itu airnya dilihat pada saat saudara membaca sholawat tadi. Allahumma sholli sholatan, dilihatin airnya. Dan dihadapkan mulut botolnya ke nafas. Maksudnya sih biar nafas saudara bisa masuk ke dalam itu. Nah, kemudian saudara dalam hati juga minta kepada Allah untuk ketenangan, kedamaian, selesainya urusan jemaah-jemaah saudara. Dengan cara sambil saudara membaca salawat itu, saudara lihat seluruh jemaah saudara. Kalau bisa jangan sampai terlepas satu wajah pun gitu. Terus dilihat, minta kepada Allah untuk ketenangan, kedamaian, kelancaran usaha mereka, dan selesainya urusan mereka. Itu memang barokah karomah. Hurmahnya ada di pemimpin thariqah itu, pemimpin zikir ini. Kalau saudara sendiri, ya saudara tinggal membaca sholawat naria sambil ini, nanti selesai saudara tiupkan dan saudara
usapkan ke seluruh tubuh saudara. Rasanya cukup, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, Thariqah Syadziliyah ini memiliki urutan masing-masing. Jadi ada yang urutannya berbeda, silahkan. Ini tidak masalah, karena ini sesuai dengan urutan yang diberikan atau diijazahkan oleh mursyid sebelumnya di atasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ma'assalamah hatta liqa. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.